Baiklah, bisa dimulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, mohon izin. Kami izin Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. off cam, terutama saya kebetulan Pale lagi di jalan. Saya Nova lagi di jalan, Bapak. Jadi terhalang kendala untuk on cam. Langsung saja kita mulai untuk pemaparan UAS manajemen proses bisnis. Jadi alhamdulillah eh, kami telah merancang dan kami telah menganalisa salah satu bisnis UMKM, terutama di bagian fashion. Dan izinkan kami Bapak, dengan saya sendiri Novel, Adua, Ibrah, dan Jamal, akan membahas tentang bagaimana kami menganalisis sekaligus mendesain ulang proses bisnis Avaraware Bapak. Avaraware ini adalah UMKM Bapak, UMKM fashion yang tadi saya sebutkan, yang menjual produknya di banyak sekali platform. Kemudian kalau kita boleh analogikan, ibaratnya Avaraware ini tuh sudah punya banyak banyak pintu Bapak, banyak pintu masuk buat pelanggan. Nah, mulai dari Shopee, Tokopedia, Instagram, WhatsApp, sampai toko fisik Bapak, atau toko offline. Tapi masalahnya, semua pintu itu tuh kayak eh, belum menuju ke satu ruangan yang sama Pak. Jadi sering bikin karyawannya kewalahan. Nah, di pemaparan kali ini kami akan menunjukkan kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana solusi yang kami sudah garap dan kami usulkan. Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh, mendalami lebih jauh pemaparan ini, kita harus kenal dulu profil dari organisasi ini, Bapak. Nah, sebelum ke masalahnya, Avaraware ini tuh yang tadi saya sebutkan itu adalah UMKM fashion yang berdiri sejak tahun 2019 Bapak, di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Kemudian mereka tuh punya sekitar 500 produk aktif dan bisa melayani ratusan transaksi setiap bulannya. Nah, yang menurut saya menarik, mereka tuh jualan di 5 platform sekaligus Pak, plus toko offline. Nah, kalau kita lihat sekilas kelihatannya tuh keren karena ya makin banyak tempat jualan berarti peluang pembeli juga makin besar. Tapi kalau diibaratkan, ini tuh kayak kita punya, gimana ya? Ini tuh kayak ibaratnya kita punya 5 grup WhatsApp, Pak. Tapi buat satu tugas kuliah doang. Nah, kalau nggak ada satu admin yang ngatur, pasti bakal ada chat yang kelewat, informasi yang kelewat, ya kan? Atau nggak kebaca. Nah, informasi beda-beda gitu. Bahkan ada yang ngerjain hal yang sama 2 kali mungkin. Dan kondisi seperti ini, yang akhirnya muncullah berbagai masalah operasional terutama Bapak. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adua. Terima kasih. Oke, kalau izin melanjutkan teman-teman, izin melanjutkan Bapak. Kita lanjut ke slide 3, yaitu tentang permasalahannya. Dari hasil analisis kami mendapat ada 6 masalah utama. Yang pertama itu adalah pencatatan pesanan yang sering salah karena admin harus buka banyak aplikasi sekaligus. Bayangin aja kayak kita lagi balas chat WA, tiba-tiba ada orderan masuk di Shopee. Habis itu Tokopedia bunyi, habis itu misalkan TikTok Shop dan lain sebagainya. Yang mana itu adminnya bisa menjadi kewalahan dan menyebabkan informasi yang harusnya dikirim ke Shopee ketukar dikirimnya malah ke Tokopedia gitu. Yang kedua, sering terjadi yang namanya overselling. Kalau misalkan stok bajunya tinggal 1, di Shopee itu eh, sudah ada yang check out, tapi di Tokopedia stoknya masih kelihatan tersedia. Bayangin kayak stok gudangnya habis, tapi kayak stok yang dipajang di Tokopedia masih ada gitu.
yang akhirnya ada dua orang beli barang yang sama. Yang ketiga, proses kirim barang jadi lambat karena semua antri di proses manual. Yang keempat, pelanggan sering nanya, kok paket saya sudah, kak, paket saya sudah sampai mana gitu. Ini disebabkan karena nggak adanya sistem otomatis. Jadi admin harus cek satu per satu. Waktunya habis cuman dibalasin cek dan juga buat cek-cek data yang lain gitu. Yang kelima, semua pesanan dari WA dan Instagram harus menunggu pemilik untuk verifikasi. Jadi kalau pemilik lagi meeting atau di jalan, semua orderan ikut berhenti. Soalnya yang megang key-nya ini si pemilik. Dan yang terakhir, komunikasi tim masih lewat WA dan catatan masih manual. Ini menurut kami menjadi peluang miskom yang cukup besar. Kita lanjut ke slide keempat, yaitu tentang akar masalah. Nah, kalau kita lihat lebih dalam di diagram ini, ternyata 6 masalah tadi sebenarnya berasal dari satu sumber yang sama. Ibarat tubuh manusia yang sakit bukan cuma kepala atau tangan, tapi jantungnya gitu. Jantung adalah masalah avaraware, yaitu belum adanya sistem yang menyatukan semua proses. Akibatnya stok nggak sinkron, admin juga kerja 2 kali, pemilik jadi bottleneck, dan pelanggan juga ikut kena dampaknya. Jadi yang perlu diperbaiki bukan cuma gejalanya, tapi sumber masalahnya. Boleh kita persingkat aja, kita lanjut ke slide 5. Landscape proses. Oke, setelah tahu dari akar masalahnya tadi, setelah kami analisis dan keluar akar masalahnya yang kami sepakati, setelah itu kami memetakan seluruh proses bisnis perusahaan. Kami membaginya menjadi proses manajemen, proses inti, dan proses pendukung. Fokus penelitian kami adalah di proses order fulfillment. Mulai dari pesanan masuk, kemudian pembayaran yang diverifikasi, barang di packing, sampai akhirnya barang yang dipesan sampai ke pelanggan. Nah, setelah dipetakan, kami menggambarkan alurnya menggunakan BPMN supaya lebih mudah melihat bagian mana yang bikin proses jadi lambat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibra. Oke, baik. Bapak, selanjutnya bentar dulu. Nah, di sini ada BPMN kondisi saat ini dari brand atau toko baju Avara Wear ini. Nah, jadi kalau kita perhatiin ini alurnya itu sebenarnya lumayan panjang, dan yang paling bermasalah adalah semua keputusan penting yang ada di bisnis ini itu bergantung pada pemiliknya atau foundernya. Nah, jadi kalau misalnya satu orang sibuk, nanti semua karyawan-karyawan yang di bawahnya itu bakal ikut berhenti. Maksudnya nggak ada keputusan yang diambil karena belum ada keputusan, karena cuma satu orang doang yang mengambil keputusan. Selain itu, mereka itu juga belum memakai atau menggunakan sistem OMS, jadi dia masih pakai Excel dan WhatsApp. Itu masih menjadi alat utama untuk menunjang operasional. Padahal kalau kita lihat sekarang, dua aplikasi itu sebenarnya bukan dibuat untuk mengelola proses bisnis yang kompleks seperti pada Avaraware ini. Selanjutnya ini analisis yang telah kami lakukan. Nah, setelah kami melakukan analisis, itu cukup menarik. Jadi hanya sekitar 24% aktivitas yang benar-benar memberikan nilai tambahan bagi pelanggan. Dan hampir setengah aktivitasnya atau 47% di sini itu hanya membuang-membuang waktu saja.
Contoh seperti copy paste data, misalnya dari Shopee ke Tokopedia itu di copy paste datanya, atau mengirim instruksi manual, nah dan lain sebagainya. Jadi yang harusnya cukup sekali doang itu di sini jadinya harus berkali-kali gitu, harus muter-muter dulu. Dan setelah kami melakukan analisis, kami pun membuat redesign. Nah, redesign itu kami mengusulkan ada 5 strategi yang akan dipakai. Jadi yang pertama pasti automation, mengotomatisasi. Jadi sistem itu, jadi nanti yang bekerja itu sistem. Jadi kita nggak perlu lagi ngopi data sendiri manual, terus ngirim-ngirim WA, nggak perlu. Kemudian ada 3H itu pesanan yang sederhana, yang kira-kira cuman misalnya cuman mesen baju satu, langsung itu sama sistem diproses. Jadi yang nggak terlalu kompleks itu langsung diproses sama sistem. Tapi yang ada pesanan bermasalah mungkin nanti itu baru ditanganinya sama admin. Kemudian yang ketiga ada beberapa proses yang dijalankan bersamaan supaya nanti dia lebih cepat. Contohnya notifikasi gudang dan konfirmasi pembayaran itu berjalan bersamaan. Yang keempat, aktivitas yang nggak penting itu bakal dihilangkan, seperti menginput spreadsheet, instruksi WhatsApp, dan notifikasi manual. Yang terakhir, kita akan melakukan validasi stok dipindah ke awal proses sebelum mengkonfirmasi pesanan. Jadi, nanti nggak bakalan ada overselling lagi seperti problem yang udah dijelaskan di awal tadi oleh saudara A2. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Jamal. Silakan, Jamal. Oke, baik, akan kita lanjutkan. Oke, baik. Di sini bisa kita lihat bahwa eh, ini adalah gambaran atau BPNN proses bisnis yang kami usulkan. Oke, nah bedanya sekarang semua order itu masuk ke dalam satu sistem atau satu pintu, yaitu Jubelio. Nah, jadi ketika customer atau pelanggan itu memesan dari Shopee, Tokopedia, Instagram, WhatsApp, itu semuanya berkumpul di dalam satu dashboard. Nah, dengan begitu stok langsung akan sinkron pada notifikasi sistem otomatis, dan gudang akan memproses langsung mendapatkan instruksi tanpa harus menunggu chat WhatsApp atau chat dari tim. Nah, perubahan yang akan terjadi yaitu ada payment link otomatis menggunakan transfer manual, stok akan tersinkronisasi real time. Terus kemudian ada work order digital menggantikan instruksi WhatsApp. Kemudian 100% akan otomatis pada notifikasi tersebut. Nah, oke, baik. Lanjutnya, boleh selanjutnya, Ibu. Di sini, oke. Di sini ada Devil Core Angel. Nah, yang mana setelah kami evaluasi, hasilnya cukup signifikan. Yaitu dari sisi waktu proses pengiriman bisa jauh lebih cepat dibandingkan sistem yang sebelumnya. Kemudian dari sisi biaya memang ada investasi yang lumayan cukup di awal, namun kalau dibandingkan dengan kerugian akibat salah kirim atau salah stok ataupun keterlambatan, investasi ini masih lebih menguntungkan.
Oke, nah terus ada dari sisi kualitas. Nah, yang mana tingkat error akan turun drastis karena BPNMN ini akan secara real time menggunakan sistem yang baru ini. Kemudian dari sisi fleksibilitas, bisnis ini akan jauh lebih siap kalau nanti penjualannya akan makin besar. Oke, baik selanjutnya. Nah, oke. Sebagai penutup kita, jadi pada kesimpulan penelitian kami pada masalah utama Alphaware ini bukan karena pegawainya kurang bekerja keras, namun karena sistem yang belum jelas strukturnya. Justru mereka bekerja terlalu keras karena sistemnya ini belum mendukung untuk bekerja dengan baik. Nah, karena itu dengan mengintegrasikan seluruh proses ini menggunakan Jubelio, pekerjaan yang tadinya manual itu bisa menjadi otomatis lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien lagi. Nah, jadi intinya itu kita bukan merubah orangnya, tapi cara kerjanya bagaimana sistem ini bisa digunakan dengan baik. Ketika prosesnya bagus, insya Allah akan hasilnya ini ikut bagus juga, seperti itu. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok Arfaraware. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Baik,